Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miati Kotrunada Munomato dari Manajemen Keuangan Syariah kelas C akan menjelaskan dan memaparkan pertanyaan-pertanyaan dari materi Bank Industri Keuangan dan Bank. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 yaitu sebutkan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia. Untuk mencapai tujuan yang tadi ditetapkan sesuai undang-undang, Bank Indonesia mempunyai 3 tugas, yaitu 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Pada dasarnya, kebijakan moneter yang ditempuh oleh otoritas moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro dan berpengaruh besar terhadap berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan yang dilakukan masyarakat. Sejalan dengan itu, Amandemen UU Nomor 3 Tahun 2004 menekankan agar kebijakan moneter Bank Indonesia dilaksanakan secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Nomor 2, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia diberi kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yaitu dengan menetapkan penggunaan alat pembayaran dan mengatur penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Untuk nomor 3, mengatur dan mengawasi bank. Berdasarkan Undang-Undang, kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank meliputi memberi dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Nah, selanjutnya menetapkan peraturan di bidang perbankan, terus melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung, serta mengenakan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan perundangan. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud OJK dan jelaskan pula tujuan, fungsi, dan tugas POJK itu. Nah, untuk OJK itu sendiri adalah untuk mencari efisiensi di sektor pembangunan, pasar modal, dan lembaga keuangan. Sebab suatu perekonomian yang kuat, stabil, dan berdaya saing membutuhkan dukungan dari sektor keuangan. Nah, untuk tujuan dari pembentukan OJK itu sendiri yaitu 1. Untuk mencapai dalam melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten dan transparan dengan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Nomor 2, mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. Nah, untuk nomor 3-nya, menciptakan satu otoritas yang lebih kuat dengan memiliki sumber daya manusia dan ahli yang mencukupi. Nah, untuk fungsi OJK nih ya, ada mengawasi aturan main yang sudah dijalankan oleh Forum Stabil Keuangan, terus ada menjaga stabilitas sistem keuangan, terus melakukan pengawasan non-bank dan struktural yang sama seperti sekarang. Nah, dan pengawasan bank keluar dari otoritas BI sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru. Nah, untuk tujuan POJK itu sendiri yaitu 1. Kegiatan keuangan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang ketiga kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan, dan lain-lain banyak hal. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, apa yang dimaksud pasar modal syariah, di mana perbedaan saham, suku, dan reksadana syariah, dan bagaimana mekanisme transaksinya di pasar modal syariah. Untuk pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten atau perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Jenis efek yang diperdagangkannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akan pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Nah, konsep syaham merupakan konsep kegiatan musyarakah atau syirkah, yaitu penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha. Dengan demikian, saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena saham merupakan bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan yang kemudian investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Namun demikian,
Tidak semua saham dapat langsung dikategorikan sebagai saham syariah. Nah, suku itu sendiri adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang dinilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasari. Nah, untuk reksadana merupakan salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah berupa saham syariah, suku dan instrumen syariah lainnya. Nah, untuk mekanisme transaksi saham di pasar perdana, yaitu satu, emiten mengajukan terlebih dahulu pendaftaran ke Bursa Efek Indonesia untuk melakukan IPO. Nah, yang kedua, emiten selanjutnya mengajukan permohonan pendaftaran ke OJK untuk mendapatkan pernyataan efektif. Nah, untuk yang ketiganya, emiten beserta perusahaan pinjaman emisi melakukan penawaran atau penjualan saham perdana kepada para calon investor. Nah, untuk yang keempatnya, pencatatan saham atau listing di Bursa Efek Indonesia dan investor bisa melakukan transaksi jual beli saham di pasar sekunder atau lantai bursa. Nah, dalam mekanisme pasar perdana dimungkinkan terjadinya oversubscribe, yaitu jumlah pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, atau undersubscribe, yaitu jumlah pemesanan yang kurang dari jumlah saham yang ditawarkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu mekanisme transaksi saham di pasar sekunder. Nah, untuk yang pertama yaitu investor melakukan pembukaan rekening efek dan memperoleh kartu acuan kepemilikan sekuritas atau akses. Nah, atau disebut juga single investor identification yang diterbitkan oleh KSEI. Yang keduanya yaitu investor mempelajari terlebih dahulu kinerja perusahaan dengan melihat beberapa aspek seperti data-data makroekonomi, laporan keuangan, serta prospek bisnis perusahaan. Nah, untuk yang ketiganya yaitu investor menghubungi pialang atau broker yang akan membantu melakukan transaksi beli dan jual saham atau melakukan order beli atau jual melalui sistem. Nah, untuk yang keempatnya, setelah terjadi transaksi jual beli sahamnya, investor akan dikirimi bukti transaksi saham melalui surat elektronik email. Nah, untuk mekanisme transaksi suku, nah itu ada bursa, over the counter, not tradable suku. Nah, untuk bursa itu sendiri itu suku yang diterbitkan oleh korporasi maupun negara dapat diperjualbelikan di pasar sekunder melalui bursa. Sistem yang diadopsi oleh bursa untuk perdagangan suku saat ini adalah Fixed Income Trading System. VITS hanya bisa digunakan oleh perusahaan efek yang sudah menjadi anggota bursa atau AB dan anggota PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Dalam FITS, teknis perdagangan mengacu pada peraturan yang dibuat oleh BEI dengan persetujuan OJK. Satuan perdagangan yang digunakan setara dengan 5 juta rupiah per satu slot. Penetapan satuan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi investor individu yang ingin membeli suku korporasi dan suku negara. Nah, untuk over the counter itu sendiri yaitu mekanisme transaksi over the counter disebut juga transaksi di luar bursa, yaitu transaksi efek antara perusahaan efek atau antara perusahaan efek dengan pihak lain yang tidak diatur oleh bursa efek, dan transaksi efek antara pihak yang bukan perusahaan efek. Nah, untuk non-tradable suku itu sendiri yaitu meskipun infrastruktur perdagangan di pasar sekunder untuk suku saat ini sudah berkembang, terdapat beberapa jenis suku yang memiliki karakteristik unik sehingga tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Berdasarkan AAOIFI Syariah Standar 17, suku dengan karakter non-tradable adalah suku saham, suku istisna, dan suku murabahah. Nah, untuk mekanisme transaksi reksadana, satu ada transaksi pembelian atau subscription, dan kedua transaksi penjualan atau redemption. Ada 3 transaksi pengalihan,
switching. Untuk transaksi pembelian reksadana dapat dibagi menjadi transaksi pembelian pertama atau new subscription, transaksi penambahan atau top up, transaksi berkala, dan transaksi pembelian produk baru. Transaksi pembelian pertama kali atau new subscription adalah transaksi yang dilakukan oleh investor pertama kali atau sering disebut juga dengan transaksi new account. Nah, untuk transaksi penjualan atau pencairan dalam reksadana dikenal dengan istilah redemption. Terkadang transaksi penjualan sering disalahartikan oleh investor sebagai waktu yang diperbolehkan untuk melakukan pencairan, terutama bagi mereka yang memiliki kontrak transaksi investasi dasar. Nah, untuk yang ketiga, transaksi pengalihan atau switching adalah memindahkan investasi dari satu reksadana ke reksadana yang lain. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya, bolehkah asuransi syariah dibawa di tengah jalan? Jelaskan. Nah, seorang peserta asuransi itu terkait dengan kontrak yang dilaksanakan antara pihak perusahaan dengan peserta asuransi. Maka diperbolehkan atau tidaknya itu semua tergantung dari kontrak yang telah ada. Maka dari itu, ketika seorang peserta asuransi akan melakukan kontrak dengan perusahaan asuransi, maka secara detail harus dipertanyakan dan disetujui secara bersama-sama bahwa terjadi kontrak. Jangan sampai kita melakukan penyertaan persetujuan asuransi tetapi tanpa mengetahui akad ataupun isi dari kontrak tersebut. Nah, di dalam Islam kita mengenal ada konsep takaful, yaitu premi yang dibayarkan dengan kesepakatan untuk kepentingan bersama menggunakan akad tabayun, artinya non profit, sehingga para peserta yang mengetahui alur hak dan kewajibannya maka akan memudahkan kita untuk memahami secara umum. Nah, boleh atau tidaknya tergantung dengan nilainya. Nah, secara umum di dalam Islam sendiri diperbolehkan dengan ketentuan dengan telah ditetapkan. Ketika seseorang yang berasuransi di tengah jalan mungkin ada kendala tertentu, maka ia berhak mengajukan bahwa ia akan keluar atau berhenti dan hak-haknya ditaati sesuai ketentuan dalam kontrak yang telah disepakatinya. Nah, itu dia pertanyaan-pertanyaan mengenai bank industri dan keuangan non-bank dalam materi OJK yang kayak gitu lah ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih banyak.